Hei kamu para penikmat podcast, kamu punya impian gede dari podcastmu? Tools di First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif, semua ada di First Story. Gak ketinggalan, kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap plays podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Selamat datang di Optis. Selamat pagi. Kawan-kawan saya. Ada Bapak Rinaldi Rizky. Halo guys, ini ngetek terpagi gue nih rekor. Dan ada Bapak Laksmana. Halo teman-teman. Yang masih scroll apa nyari apa lu? Siang. Jurus apa? Gue main Instagram Professional. gue. Enggak, katanya enggak. Ada yang bilang sama gua guys, katanya gua sekarang anaknya morning person banget. Gila. Dibangunin nih setengah mati. Oke, selamat pagi teman-teman. Atau selamat siang, sore, malam, dimanapun kalian berada, di waktu apapun kalian mendengarkan ini. Jadi di episode kali ini kami semua itu mau membahas tentang UEFA Champions League. Ini tribut sebenarnya buat UEFA Champions League. Karena di musim depan itu kita udah berganti format ya, Bapak Aldi ya. Oke, jadi sebelum kita membahas pergantian formatnya, maka kita pengen bernostalgia dulu nih, bersejarah, mencari fakta-fakta apa aja yang terjadi di medio awal kompetisi ini berdiri ya tahun 55 gitu ya. Wah, kita mundur dulu teman-teman sejenak ke tahun 1955. Oke, boleh. Jadi lu udah nge-research ya dari awal sebelum jadi UCL tuh, dari awalnya dia terbentuk kan namanya European Cup ya. European Cup, betul. Oke, jadi teman-teman, UEFA Champions League ini sebelumnya itu bernama European Cup. Jadi pertama kali diperkenalkan tahun 1955, ada 16 tim yang bermain dengan sistem gugur. 16 tim tersebut antara lain ya, gue sebutin dulu nih. Ada AC Milan dari Italia, AGF Aarhus dari Denmark, Anderlecht Belgia, Djurgården Swedia, Guardia Warsawa Polandia, Hibernian Skotlandia, Partizan, Yugoslavia sekarang udah nggak ada ya negaranya, udah bubar. PSV Eindhoven Netherlands, Rapid Wien Austria, Real Madrid Spanyol, Rot-Weiß Essen West Germany, Saarbrücken dari Saar, itu negara Saar tuh koloni Itali koloni Prancis kalau nggak salah, adanya di Jerman itu di daerah sana. Terus ada Servette Switzerland, Sporting CP Portugal, Stade de Reims Prancis, dan Forest Lobogo Hungaria. Dari beberapa tim tersebut tuh ada yang berpartisipasi melalui jalur undangan, teman-teman. Turnamen ini tercipta dari gagasan dua orang jurnalis dari koran L'Equipe Prancis yang bernama Jacques Ferrand dan Gabriel Hanot, yang terinspirasi dari turnamen Copa America yang dimainkan pada tahun 1948. Turnamen ini pada awal kelahirannya hanya dimainkan oleh juara-juara liga domestik dari negara-negara Eropa. Namun pada prakteknya, seiring berjalan dari tahun 55 itu, gak selalu tim juara yang bermain. Bisa juga juara tahun genap dan ganjil nih, kayak tahun 60 itu ada Barcelona sama Real Madrid, atau berdasarkan performa dari tim tersebut pada kompetisi domestik negaranya. Gue juga gak terlalu detail bahas ini, gak mau terlalu detail karena kita mau membahas tuh di bagian UEFA Champions League-nya ya. Ketika gue nyari source ini, memang gak banyak juga gue temuin kayak dia formatnya bergantinya tuh kapan gitu. Nah, pada era European Cup ini tuh ada nama-nama besar yang mungkin bermain di sana terus menjadi legenda klub. Antara lain ada Alfredo Di Stefano, itu top scorer Real Madrid ya, legenda Real Madrid. Ada Ferenc Puskás, ada Eusebio, itu legenda Benfica ya, seperti yang teman-teman tahu atau pernah dengar. Ada Jose Altafini, ada Cesare Maldini dari klub kesayangan saya. Ada Giovanni Trapattoni dan Giacinto Facchetti, harusnya Interista
paham ya, familiar dengan nama itu. Nah, sampai ada trio Belanda legendaris milik AC Milan ya di sana ya, yang mengisi di penghujung 90-an, yang juga menandakan penghujung format kompetisi European Cup ini. Nah, lalu pada tahun 1992, Lennart Johansson yang menjabat sebagai presiden UEFA memberikan ide untuk melakukan rebranding European Cup menjadi UEFA Champions League seperti yang kita kenal sekarang. Untuk semakin menegaskan bahwa turnamen ini adalah salah satu turnamen paling bergengsi di dunia. Penambahan fase grup sebelum memasuki fase gugur membuat peserta turnamen jadi semakin banyak dan bisa memasukkan klub-klub yang ada di peringkat 2, 3, bahkan 4 gitu ya, dari negara yang sama, tergantung seberapa besar koefisien dari negara tersebut. Tapi di balik ini juga kenapa motivasi untuk melakukan rebranding ini tuh sebetulnya dari klub-klub besar itu pengen nggak langsung gugur gitu sebenarnya. Jadi pengen semakin banyak mereka bisa survive ada di kompetisi ini. Itulah kenapa ada gagasan ini juga pengen di rebranding gitu di tahun 92 di UCL. Jadi hasil dari research gua tuh itu. Terus perubahan format ini juga diikuti dengan perubahan logo yang kita kenal sekarang. Bola sepak yang digunakan juga gitu ya ada. Dan yang paling ikonik itu ada yang nggak kalah ikonik dengan trofinya Anthem. Nah, Gitu ya, iya Anthem benar. UCL. Nah ya, nih Anthem UCL ini tuh diciptakan oleh Tony Britton di tahun 92 sebagai bagian rebranding yang dilakukan UEFA. Anthem ini juga akhirnya sama ikoniknya dengan trofi si kuping besar ya. Dan ada menarik nih, ada 3 bahasa resmi ya, Bapak Aldi ya. Iya betul. Ada bahasa Inggris, Perancis, dan Jerman Jerman. gitu ya sebagai lagu resmi UEFA. Nah, terus gue baca-baca juga nih Pak. Nah ini mungkin kalian udah boleh join nih ngobrol-ngobrol sama gue nih. Jadi di lagu ini tuh emang dibikin kenapa ada sensasi magisnya gitu ya, kenapa ada sensasi mewah dan atmosfernya tuh beda gitu ya. Karena ini juga terinspirasi dari anthem Zadok the Priest yang menjadi salah satu lagu atau anthem gitu ya pada coronationnya King George tahun 1726. Makanya jadi ada sensasi-sensasi medieval di sana gitu kan. Dan juga ada magic kalau yang dikatakan oleh Zinedine Zidane gitu ya waktu diwawancara oleh UEFA itu magic gitu ketika mendengarkan lagu ini gitu. Jadi ya ikonik. Setuju ya? Setuju dong. Bapak Rangga gimana? Iya. Setuju. Bagus banget sih. Bagus. Kalau kata gue sih, bener banget. Langsung kita fast forward di tahun 92 itu. Apa yang terjadi di tahun 92 Bapak Aldi ketika European Cup ini akhirnya berubah jadi UEFA Champions League? Iya, kalau yang lu bilang kalau masalah back story-nya kan tadi udah jelasin ya. Betul. Background story, motivasi segala macamnya udah. Cuman yang sangat mungkin bukan terlihat sih karena ya jelas ininya sih di group stage-nya itu mereka ya memang tadi lu bilang di preliminary round ya, di kualifikasinya tuh tambah banyak timnya. Iya. Cuman yang masuk group stage itu hanya 8. Sesuai dengan logo yang dibuat oleh si Clemens itu ya. Akhirnya Clemens itu juga buat logonya kan sesuai dengan jumlah timnya. Betul. Ada 8 star di lambang bola itu. Lambang bolanya. Karena yang masuk grup stage itu cuma 8 tim. Ya pokoknya dan finalnya itu Marseille sama AC Milan dan Marseille juga jadi juara pertama kali juara UCL berarti di tahun 92. Dan gue nambahin, dan dia adalah satu-satunya tim Prancis di era UCL sampai sekarang ya, yang memenangkan turnamen ini. Ya, jadi PSG udah mencoba berkali-kali tetap gagal juga. Iya benar. Bagaimana Sultan Rangga PSG? Ya memang berarti dulu kualitasnya lebih bagus. Oh. Udah gitu doang. Iya, tapi sebelum sampai akhirnya ke format yang sekarang kita nikmati ini juga udah ada banyak beberapa perubahan format, bukan format judul kompetisinya sih, cuman format jumlah pesertanya aja yang agak sedikit-sedikit berubah ya. Jadi kan tadi di 92 93 itu mulai dengan 8 tim yang dibagi oleh jadi 2 grup. Kemudian ada sedikit perubahan beberapa tahun setelahnya, 2 tahun setelahnya lah. Ada jadi 16 tim dibagi 4 grup. Dibagi 4 grup, oke. Iya, jadi setelah 4 grup itu kan kalau yang sebelumnya itu kan setelah 2 grup yang diambil cuma 1 doang tuh.
Ya. langsung final. Ya. Nah ini dari 4 grup diambil masing-masing 2 baru ke knockout Ke round. knockout round. Oke. Nah. Jadi sebenarnya sorry gua tambahin sedikit. Berarti belum langsung seperti yang kita kenal sekarang. Belum masih ada ya trial and error. Trial and error dulu ya. Oke. Nah, terus di 97-98 jadi nggak lama lagi dia berubah lagi nih. Jadi ada 24 tim. Oke. 97-98. 24 tim itu dibagi ke 6 grup. Jadi masing-masing 4 grup. Yang lolosnya itu langsung ke babak 8 besar. Nah, jadi diambil juara grup masing-masing 1, terus ada runner up terbaik diambil 2. Itu berlangsung sampai tahun 99 doang. 1 tahun doang. Sampai 99-98. Nah, 2000-nya itu udah ganti lagi. Akhirnya jadi 32 tim, nambah lagi nih jumlah timnya. Iya. Ini yang gue sebut yang group stage ya. Kalau yang dari kualifikasinya emang kurang lebih mungkin agak mirip-mirip juga ya. Mirip-mirip. Berdasarkan koefisien, ada tim-tim yang kurang populer tuh harus melalui fase-fase lebih panjang gitu kan. Totalnya kan jadi ada hampir 80 timan kan sebenarnya. Di luar fase grup. Iya, hampir 70 sekian lah, hampir 80 benar. Nah, terus di 99-2000 itu dari 32 tim kebagi ke 8 grup. Nah, tapi belum sampai yang kayak sekarang nih. Yang sekarang kan 32 tim, setelah lolos masing-masing 2 tim akan langsung ke fase knockout. Iya. Nah, ternyata kala itu yang lolos setelah 32 tim itu dibagi lagi, dimasukin ke grup lagi. Jadi second group stage hitungannya. 16 tim itu dibagi ke 4 grup. Dan baru setelah 4 grup itu masuk ke 8 besar ke knockout. Dan itu totalnya matchnya 157 match. Jadi lebih banyak daripada yang sekarang nih. Yang sekarang itu berlangsung mulai 2003 sampai dari 2003 2004 32 tim ke 8 grup. Terus setelah 8 grup itu lolosnya langsung ke 16 besar. Nah, itu total matchnya kalau dihitung-hitung 125. Iya. Nah, kalau ini gua enggak tahu alasan sebenarnya ya. Cuman kalau gua analisa sedikit mungkin untuk mengurangi jumlah pertandingannya ya. Jadi kan sebelumnya itu 157, sekarang 125. Nah, karena ya kan liga makin berkembang, jumlah pesertanya juga makin banyak. Ini untuk menyeimbangkan jadwal aja sih biar enggak terlalu padat. Jadi yang di second group stage itu dihapus hingga akhirnya sekarang berlangsung selama 20 tahun ya sampai ke musim sekarang nih. Sampai musim ini ya. Berarti format yang kita kenal sekarang ini tuh sebenarnya diawali di musim 2003-2004. Ya. Betul kan? Dan itu ya fun fact-nya ini juaranya itu adalah tim yang underdog lah ya. Underdog ya itu di 2003. Porto dan Monaco finalnya. Bentar, berarti format kompetisi yang kita kenal sekarang ini baru benar-benar berlangsung di 2003-2004. Ya. Sebelumnya itu berarti kita dibagi fase grup lagi kan? Dibagi fase. Lu pertama 32 tim, lu masuk grup, lolos grup, lu masuk second group stage-nya lagi. Iya. Nah, ini juga menarik ya. Mungkin tim-tim lain itu pada kaget. Mungkin. Jadi di tahun itu tuh pada kaget bahwa ketika mereka kalah, mereka mikirnya kayak, oh nanti ada lagi main nih. Ternyata udah enggak. Iya, karena ya tim kayak Real Madrid tuh kalah sama Monaco kalau nggak salah. Iya, terus Milan kalah sama Deportivo La Coruña. Deportivo La Coruña juga kalah sama Deportivo La Coruña. Jadi ya tim-tim yang underdog justru bisa melenggang lebih jauh tuh di tahun itu gitu ya. Mungkin mereka lebih siap gitu untuk menerkam ketika udah fase gugur gitu kan. Langsung knockout stage jadi ya itulah mungkin ada. Menarik perjalanannya menarik ya. Tapi gue mau tanya sedikit di ini. Berarti kalau di the most winning team di Champions League era ini tuh kalau di European Cup itu kan ada Real Madrid yang jadi rajanya ya. Di Champions League era ini sampai sekarang juga masih Real Madrid ya. Masih Real Madrid yang jadi jawaranya ya. Iya, Real 8 total di era yang total ya. Jadi yang sebelum era itu 6 dan itu 5 tahun berturut-turut yang di awal tuh kalau enggak salah ya. Real Madrid betul. 55, 56, 57, era 59. Alfredo Di Stefano itu. Tahun berturut. Iya. Terus tahun 65 juara lagi baru abis itu di era yang UCL sekarang. Iya, karena emang di era awal sepak bola Champions League ada, itu era sepak bola modern memang Madrid punya pemain yang paling bagus lah di dunia. Iya, di tahun itu. Dan memang fakta menariknya kan Madrid mulai juara lagi di format baru itu kan mulai tahun ya di luar itu ya, di luar yang era 2000-an sebelumnya ya.
Itu dia baru juara lagi kan di 2013. Oh ya setelah itu ya. Iya. 2013. 2013. Iya benar. Jadi La sebenarnya Decima. eranya Florentino Perez tuh butuh waktu 1 dekade lebih buat juara. Enggak La Decima, sorry. La Decima itu tuh kan di 2013. 2013. Tapi sebenarnya di era Galacticos udah menang. Galacticos belum pernah. 1999-2000 itu belum eranya Galacticos. Belum kita sebut era Galacticos Iya, ya. Galacticos itu ketika ada Beckham. Oh 2003 Ronaldo, kesini Kakak. iya. Justru sebelum itu. Juve. Real Madrid yang memenangkan itu yang terakhir tuh kalau nggak salah yang finalnya itu Zidane ngelakuin tendangan volley yang ikonik itu ya. Lawan Leverkusen. Yang iya lawan Leverkusen kan yang 2001-2002. Yang digebok pakai kaki kiri itu yang luar biasa itu tembakan luar kotak penalti. Umpannya juga Roberto Carlos ya kalau Roberto Carlos. Men ngomong-ngomong hal yang ikonik nih ya dari era Champions League yang sekarang gitu ya. Mungkin kita tuh kelahiran di sini tuh kelahiran di pertengahan 90-an ya orangnya. Cuman Aldi doang di sini yang kelahiran awal 90. Mana ada. Akhir 80 dia lahir. 95 gua. Nah. Enggak soalnya kemarin Rangga bilang Aldi kelahiran 90 terus ngotot lagi sama gue dia. ada momen-momen konyol itu. Nah, oke, ini sebagai lu yang kelahiran tahun 89 ya. Lu kan lebih Rang ya, lebih banyak dari kita nih nonton bolanya Aldi. Oh iya. Karena di kelahiran 89 kan. Iya. Nah, lu sebagai anak kelahiran 89 mungkin gue pengen nanya ke lu ya. Kalau lu nonton UCL gitu ya. Ini gua ngomongin UCL tahun berapa deh gitu. UCL tahun berapa yang lu paling inget gitu, yang paling ikonik menurut lu. Personal favorit lu lah gitu. Iya, kalau personal udah jelas tahun 2009-2010 sih. Questo momento perché ha vinto la 55esima Coppa dei Campioni. I complimenti anche di Calle Rummenigge, poi tanti giocatori dell'Inter. Karena ada Inter juara di situ. Oke, gue bagi dua deh. Apa? Oke, yang personal favorit karena ada tim lu, dan yang lu sebagai penonton netral aja gitu. Pasti ada momen-momennya gitu ya. Ketika tim lu nggak itu. Oke, kalau 2009-2010 karena Inter juara gitu ya. Itu kan yang personal favorit lu gitu kan. Gua tanya lagi sedikit nih. Momen ikonik di 2009-2010 yang paling lu inget tuh apa? Momen ngalahin siapa, golnya siapa gitu. Itu ini apa sih. Kalau 2009-2010. Busquets, ciluk banyak Busquets. Itu pas lawan Barcelona. Iya, lawan Inter ya? Inter Barcelona. Lawan Inter ya yang dia Kebu yang jadi meme bertahun-tahun itu kan. Sampai sekarang. Masih. Oke, itu personal favorit. Oke, momen-momen ikonik ya. Ya gue nggak mau nanya lah, pasti kalau momen ikonik itu pasti yang Materazzi ngangkat piala yang ditaruh di kepalanya itu gue juga masih inget tuh momen itu tuh. Nah, kalau yang lu sebagai penonton netral gitu, tahun berapa gitu yang lu kayak Internya kalah mungkin atau mungkin Inter nggak masuk UCL gitu. Tapi lu kayak inget gitu momen UCL tahun itu. Mungkin di era gue udah mulai nonton streamingan, terus mungkin nonton bareng sama teman-teman walaupun tim netral ya, maksudnya bukan yang gue suka itu di tahun berapa tuh? Sekitar 2013-2014 ya, di musim itulah. Di musimnya Ronaldo top skor 17 gol satu musim. Cristiano Ronaldo itu ya. Dan finalnya kan Atletico Madrid itu golin duluan. Atletico iya 2017. Dan Ramos itu golin di menit-menit akhir banget. 92. Iya. Sundulan. Pokoknya udah itu corner terakhir lah, pokoknya udah hampir peluit panjang ditiup lah. Dan di momen itu gue nobar. Gue taruhan lucu. Iya, sama. Gue megang juga. Atletico, Pak. Kalau nggak salah tuh Atletico juga dapat penalti di situ kan? Di menit-menit. Oh, enggak. Itu kan enggak ada. Sorry. Iya. Adanya yang kalau nggak salah Griezmann meleset nendang penalti pas adu penalti apa di Gogodin gitu. Meleset nendang penalti. Itu 2 tahun setelahnya. Setahun setelahnya itu. Iya, pokoknya Juan Fran yang enggak gol. Oh, Juan Fran. Oke, gue salah ingat, sorry. Itu 1 musim setelahnya. Atletico itu yang waktu lawan Madrid itu yang akhirnya dibantai di babak perpanjangan waktu kan, jadi 4-1. Betul. Iya, coba gue recap sedikit. Itu yang paling memorable memang.
Iya, itu jadi pokoknya Atletico tuh golin duluan di menit 36 lewat Diogo Godin. Iya, berarti kita semua inget lah ya. Iya, Terus Ramos itu di menit 90+3 Iya. dan akhirnya memaksakan pertandingan overtime lah ya, waktu, extra time. Dan ya di extra time itu Atletico udah maksudnya udah mungkin kelelahan banget ya. Jadi ada 3 Iya, gol yang bersarang setuju dari gue. Bale, dari Marcelo dan Ronaldo di menit 120. Di situ berasa banget kayak perbedaan kualitas fisik pemain Atletico sama pemain Real Madrid gitu rasanya. karena Atau mungkin memang mental ya. Atletico Gimana, memang Mas? mau main untuk 90 menit. Iya, belum Iya. siap Madrid ya. main buat juara gitu. Iya, Make iya, sense iya. sih. Heeh. Oke, gue pindah ke Rangga nih ngomongin personal favorite gitu. Lu sebagai anak yang lahir lebih muda dari Aldi gitu ya, Rang ya? Iya kan? Lu kan sempat ini nih mengubah tim kesayangan gitu ya. Di era UCL kan waktu lu kalau nggak salah pas lu beranjak menuju remaja ya, dari kecil menuju remaja lu suka Manchester United gitu. Terus lu suka akhirnya lu jatuh cinta pada Napoli gitu ya. Dan sepertinya ini cinta mati lu untuk sebuah tim sepak bola gitu ya. Napoli kan nggak banyak ikut UCL gitu ya. Tapi personal favorite lu apa? Kalau 2011 2012 yang juaranya Chelsea. He's done it! The greatest night in the history of Chelsea Football Club. European champions. They've beaten Bayern in their own backyard. They found the Holy Grail after adventure fraught with danger. Kalau gue personal favorite momen tuh ya Peekaboo-nya Drogba. Peekaboo-nya Drogba? Iya, pada saat lawan Napoli udah unggul di extra time, pura-pura cedera, terus habis itu Peekaboo. Ya kayak gitu, sama mirip-mirip lah kayak Busquets lah. 2012 itu yang Chelsea akhirnya juara Chelsea ya. akhirnya Yang juara dan momennya adu penalti lawan Bayern Munchen. Ya, pokoknya momennya dia itu selalu menang tipis agregat sama lawannya. Napoli itu Gue juga ingat momen itu. Aduh, gue ketahuan. Gue taruhan lucu lagi di 2012 ke penjudi gue ya. Penjudi. Ya bener. Iya, taruhan lucu Pak, maksudnya kayak ya lucu lah gitu ya. Jangan ditangkap ya, tolong ya Pak ya. Yang menurut gue itu cukup menarik karena Chelsea itu juara dengan pelatih interim sebenarnya. Dengan interim Di Matteo, Roberto Di Matteo. Itu menarik tuh. Dan gue inget media-media juga udah nggak mengunggulkan Chelsea banget. Iya, pas lawan pelatihnya itu dipecat pada saat leg kedua lawan Napoli. Jadi Napoli iya udah bener percaya diri bakal orang udah menang 3-1 di kandang ya. Pelatihnya itu kalau nggak salah yang dipecat Andre Villas-Boas. Iya kan? Betul. 3-1 udah menang di kandang, pas second leg kalah 1-4. Dengan gol spektakulernya Inler tidak bisa membantu apa-apa. Iya, ini menarik ya, nostalgia ini gue bersemangat jadi. Karena itu momen Napoli pertama kali balik lagi ke Champions. Iya, 2012 itu kalau nggak salah ada miss penalti dari Arjen Robben kalau nggak salah ya, di babak perpanjangan babak perpanjangan waktu apa di akhir menit 90 menit awal gitu. Setahu seingat gue ya, gue nobar juga di sekolah. Itu ini apa? Handsball itu. Masih di sekolah kan, lu kelahiran 89, lu sekolah apa? Veter lu lama banget lu. Fakta menarik itu di fase 16 itu barengan sama Napoli itu ada yang lolos namanya Apoel dari Siprus. Apoel lawan Lyon penalti-penaltian. Habis itu dibantai sama Madrid 0-3 sama 2-5. Iya. Tapi ya itu sejarah banget buat tim Siprus setelah sekian lama bisa lolos ke 16 sampai quarter final malah. Benar. Iya, menarik. Oke, karena tadi Aldi 2, lu satu lagi deh. Ada nggak? Satu lagi buat gue ya sama momen finalnya. Karena itu gue jadi setelah eranya Napoli itu gue jadi lebih sering nonton bola lah ya. Karena mungkin dulu lebih terbatas aksesnya untuk nonton bola. Jadi yang ditonton cuma tim kesukaan doang gitu, berhenti di sana. Dan, bocah lah. Iya, dan kita juga maksudnya emang mau ngulik dan mau nyari, mau usaha kalau tim kesayangan. Iya, karena dulu yang Real Madrid lawan Atletico saya di rumah pacar saya sekarang. Itu pada saat belum jadi pacar lagi. Pacar PDKT. Yang sekarang apa? Pacar yang sekarang dong. Itu lagi PDKT pertama kali. Banyak kan lu dulu. Ini lagi PDKT sama pacar saya yang udah 9 tahun. Oh iya. Saya doakan semoga 10 tahun genap. 9 tahun 2014 itu. Biar lunas KPR-nya. Luar biasa. Kalau personal favorite gua biar adil ya. Personal favorite gua mungkin ada 2003 ya. 2003 jadinya gue jatuh cinta pada AC Milan tuh yang lawan Juventus finalnya. He's done it. Andrei Shevchenko wins the Champions League for AC Milan. Itu karena gue kebangun tengah malam, bokap gue nyetel TV kan.
bokap gue nyetel TV, terus gue kayak nonton gitu, ikut-ikutan nonton. Di situlah gue kenal ada pemain namanya Rui Costa, ada Shevchenko gitu ya. Kalau nggak salah Shevchenko juga menang Ballon d'Or di tahun itu kan. Kalau nggak salah masih gondrong tuh Shevchenko. Habis itu dia pindah ke Chelsea, amburadul kan. Terus ya 2007, ya udah lah nggak usah dibahas lah ya. Itu tim kesayangan. Tapi kalau yang ikonik lagi, gue suka tuh ini yang Madrid ngalahin Liverpool di final yang blunder Karius 2019 dua kali blunder itu ya. 2019 iya, dua kali blunder itu. Nah, itu di situ kan gua karena di keluarga gue ada yang Liverpoolian, jadi kayak rame gitu kan. Maksudnya rame gitu lah, jadi hype-nya dapet. Nah, di situ kan Liverpool lagi bangkit-bangkitnya tapi kayak anti klimaks gitu loh. Gue nonton bareng sama om gue kan di situ kayak itu di situ Ramos anjing memang. Yang disemek salah itu, aduh. Ya itulah, itu perjalanan Liverpool di situ soalnya gue tonton. Jadi ya itu momen ikonik juga lah. Wah, gue mau nanya juga deh. Tambahan. Ini kan tadi yang paling menurut tuh yang paling kita seru lah menurut kita seru ya. Itu seasonal ya. Iya, kalau yang menurut ya finalnya aja deh, final yang paling gak seru. Menurut lu. Bentar ya. Gua lempar langkah dulu deh, ngeblank gua. Rang, final yang paling gak seru yang lu inget selama lu nonton UCL. Paling gak seru. Menurut gue kayaknya era 2011-2012 ya. Karena yang ini Munchen sama Chelsea karena Dortmund. Bukan Chelsea, justru gue yang enggak terlalu suka tuh main lawan Chelsea karena Chelsea tuh mainnya terlalu biasa aja sih. Terlalu pengen oportunis ya, pragmatis banget gitu mainnya ya. Gimana lu mau ngalahin Robben Ribery? Iya, dan itu kan Champions League pertama mereka kan. Iya, ya di balik itu karena saya mungkin tidak suka dengan Chelsea pada era itu ya. Jadi bukan final pertama deh. Iya, itu kemenangan pertama. Final pertama kalau enggak salah. Final pertama yang gue inget ya. Pokoknya kalau era-era dulu gue lupa 2008 yang ya maksudnya era Champions League modern ya itu final pertama mereka gitu. Enggak, Pak. Dan memang pertama kali juara pertama. Tapi final pertamanya itu yang Chelsea MU, inget nggak yang Ronaldo kepleset 2008 ya? Iya. Penalti yang John Terry kepleset ya. Bener di situ. John Terry ya betul. Oke. Ya arguably gue kurang setuju karena mungkin gue nonton bareng ya dapat serunya ya. Jual beli serangan. Dan memang kayaknya kayak Bayern Munchen kayak Drogba juga masih berbahaya. Bayern Munchen kayak disihir buat jadi Bayern Munchen kayak di nerf iya. Nah, itu yang aneh. Masalahnya di era itu Bayern Munchen emang lagi bagus-bagusnya. Lu lihat aja dari pertandingannya. Lagi merajalela emang. Kayak menang meyakinkan semua gitu loh. Wah, enggak tahu dah. Ya lawan Madrid yang salah satu tim gede aja kan menang kan. Gue ingat kalau final yang enggak seru yang gue tonton soalnya ya. Itu yang Munchen lawan Borussia Dortmund. Maksud gue berharap timnya Jurgen Klopp itu bisa ini kan. Adalah final yang lawan finalnya ada Tottenham. Liverpool itu sama gue juga. Final paling anti klimaks. Sorry, gue baru ingat. Itu. Ya oke, itu kita semua setuju. Gue rasa pendengar optis juga setuju lah. Itu golnya di menit awal sama menit akhir doang. Iya, final paling anti klimaks. Walaupun bukan 3-0 ya? 2-0 dan walaupun sebenarnya Tottenham juga lebih banyak megang bola juga sih karena emang ya, tapi kayak nggak tahu duluan, tapi kayak lupa gawangnya di mana Pak. Maksud gue kayaknya nggak banyak shots juga Tottenham deh. Ya gue nggak tahu kalau dilihat dari statistik ya. Pokoknya yang gue inget gue nonton kayak apa sih Tottenham. Tapi dia salah satu yang pemenang finalis yang meyakinkan gitu loh, ngalahin Manchester City, ngalahin Ajax yang lagi bagus-bagusnya Van de Beek dan kawan-kawan. Oh iya, Donny van de Beek, ada si siapa beknya tuh yang itu Matis de Ligt, ada ngalahin Borussia Dortmund juga 4-0. Ya jadi anti klimaks saja ya terakhir ya gue setuju. Tapi kalau gue perjalanannya sih bagus. Iya. Tapi kalau gue yang mungkin karena gue punya ekspektasi ya itu tadi yang Munchen lawan Dortmund karena gue ngelihat Dortmund mainnya ini gurem banget gitu. Kurang banget. Ya gitu. Kalau lu sama ya? Tadi sama. Terus tambahan mungkin yang di 16-17 ya itu si Juventus kebantai 3-1 apa? 4-1 dan Ronaldo salto itu loh. If you pipe up to us, all the Juventus fans around us are on their feet applauding.
What an incredible sight you can see. Itu yang sampai Buffonnya sampai yang kayak terperangah gitu ngeliatnya. Iya itu terus gue lupa Barzagli kalau nggak salah yang dia gini doang kayak gimana gue ngejaganya gitu kan. Itu final Cardiff itu di Cardiff. Cardiff 2017 ya. Itu nggak seru menurut lu? Nggak seru sih. Finalnya. Ya bisa sih. Ya as a final itu nggak seru sih karena one sided banget ya. Gue bisa ngerti lah. Ya oke. Itu tadi final kita udah, seasonal juga udah kita bahas kan. Mungkin ini aja kali bahas dulu beberapa rekor-rekor menarik. Rekor menarik ya boleh. Gue juga mau masuk ke situ gitu. Jadi di UCL ini jadi ada rekor-rekor menarik. Gue pengen ngebahas kayak top scorer sama assist. Nah ini menarik nih Di. Gue mungkin ini mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang mungkin nggak tahu, ada yang belum tahu. Tapi expected. Tapi ini expected gitu maksudnya. Ini ternyata gol dan assist itu nomor 1 nomor 2-nya sama-sama dipegang oleh alien. Jadi top goalsnya itu ada Ronaldo dengan 141 gol. Terus ada jangan got lu mencari perkara lu. Buat di Champions League mesti diakui Cristiano Ronaldo greatest of all time ya, gue setuju lah. All of time. Terus dia juara 5 kali di Real Madrid, satu kali di MU ya. Sementara Lionel Messi cuma 4 kali. 4 kali. Ntar ini masuk reels nih. Sorry tapi ini rame nih. Spesifik bahas Champions League. 30.000 lah. All time-nya di era modern ya Cristiano Ronaldo. Iya, suka nggak suka based on statistik ya. And performance juga lah. Nomor 2-nya Messi. Dan asisnya pun begitu ya. Ronaldo dengan 42 assist kalau nggak salah. Betul. Messi dengan 36. Bentar. 40 deh. 42 sorry. Asisnya Ronaldo 42, Messi 40. Masih banyak kan Ronaldo kan? Berarti Ronaldo iya, Pak. Maksud gua ternyata kan Messi terkenal sebagai pelayan juga katanya bisa mendistribusikan bola, ternyata asisnya Ronaldo. Gue tambahin lagi mungkin ini sama masih keduanya juga most penalty scored. Jadi Penaldo sama Messi juga. Penaldo sama Messi. 19 Ronaldo, 18 Messi. Tapi ada lagi satu rekor yang expected, Pak. Apa tuh? Most red cards. Oh iya, most red cards. Tidak lain tidak bukan. Siapa Rom? Sergio Ramos. Betul. Sergio Ramos. Expected banget lagi. Iya kan? Itu kayak langsung. Gue pengen ngomong Pepe tapi gue ragu awalnya Pepe apa Ramos ya. Cuman lamaan Ramos kayaknya di UCL ya. Ramos aja dah. Gitu bener. Salah, Ronaldo cuma 5, di Real Madrid cuma 4 kali. Karena pas menang lagi dia kan udah pindah ke Juve. Jadi cuma dapat 2014, 16, 17, 18. Iya, dia nggak ikut yang terakhir ya. Terakhir itu kasihan. Harusnya dia bisa satu rekor sama Paco Gento pada saat di Real Madrid. Cuman karena diusir ya sama Florentino Perez katanya di mata duitan. Nah, terus mungkin gue akan geser sedikit ke most ini ya. Played. Most played, betul. Most played itu juga masih Ronaldo dengan GOAT emang GOAT. Dengan match terbanyak 187. 183 pas 187. 187 ini gue berdasarkan UEFA.com ya. Terus datanya pakai UEFA.com ya. Terus di bawahnya ada Casillas dengan 181, bawahnya lagi baru Messi. Messi. Iya. Katanya Messi GOAT. 163. Padahal udah dikasih 2 tahun di Arab loh. Iya, dari Arab ya dia enggak main sih. Dikasih di MU sama di Arab. Masih belum kejar. MU sangat problematik. Enggak masuk ini enggak masuk UCL ya. Dia cuma satu musim doang waktu dia masuk. Dia itu cuma masuk liga. Enggak penting mereka buat mereka tuh liga domestik soalnya. Soalnya kan the best club in Manchester. Iya, terus kalau untuk most minute play-nya tapi masih banyakan Casillas nih karena kan dia mungkin kiper juga ya. Jadi 16.267 menit. Nah, di bawahnya baru Ronaldo sama Messi. Dan ini cukup jauh sama peringkat 4-nya itu Ramos cuma 12.000 dan mungkin pemain-pemain lainnya yang masih main sekarang itu masih jauh banget. Jadi menurut gue ini rekor yang mungkin akan sulit dipecahkan sih. Iya. Malah menurut gue masih bisa lah. Kalau mungkin kayak untuk Erling Haaland masih bisa. Mbappe mungkin masih bisa. Masih bisa kalau Mbappe apalagi sih karena dia bisa. Apalagi Erling Haaland tipikal striker yang long last lah itu. Iya, Mbappe dia juga bisa lagi main sampai 36 di tim-tim top tier Eropa masih bisa. Kalau Mbappe mungkin karena main ya tergantung ya kalau dia bisa
ketika makin menua dia main jadi striker, ya lebih awet lagi. Karena itu posisi-posisi yang awet, striker, kiper tuh posisi striker, kiper ya. Iya sih. Terus ya menariknya di musim ini untuk pertama kalinya nggak ada Messi dan Ronaldo di UCL musim ini ya. Kalau musim kemarin masih ada. Baru kali ini. Musim kemarin masih ada Messi kan satu. Iya, masih ada Messi. Ya, musim ini Messi udah ke Amerika. Karena sekarang pertarungan di musim ini kan memang fokus di Osimhen sama Haaland ya. Enggak, Mbappe Haaland. Mesti ada akui Mbappe Haaland. Osimhen mah musuhnya Napoli, klubnya sendiri. Iya, enggak, sorry. Itu adalah pertarungan antara Kvaratskhelia dan Mbappe. Enggak lah, tetap lah Mbappe Haaland lah. Enggak, no doubt lah. Jauh. Mungkin sekarang ada kontender baru, Benjamin Sesko. Jude Bellingham. Enggak lah, Jude Bellingham tuh Keren sekarang udah dimasukin jadi top tier GOAT juga katanya, mau calon-calon GOAT. Tapi enggak lah. Masih belum sih masih belum cuma karena dia bisa golin lawan tim Almeida sih sama Rafael Leao sih musim ini kalau nggak salah yang jadi itu contender. Kalau dari lu ada tambahan lagi nggak yang menarik rekor-rekor menarik gitu? Mungkin ya gue namain dikit lagi deh. Kalau gue ada ini sih, ada pencetak gol tertua. Oh iya, boleh. Itu Francesco Totti. Francesco Toldo. Totti dong. Francesco Totti. Umurnya berapa? 62. Itu golin umurnya 38 tahun. Yang habis itu dia selfie bukan sih? Oh enggak deh, itu di Serie A ya. Itu Serie A. Nah, terus untuk kalau pemain tertua lagi-lagi dari Liga Italia juga. Kan tadi pencetak gol tertua dari Liga Italia Roma. Pemain tertua yang main ya, ini bukan yang cuma masuk cadangan segala macam. Itu ada Marco Balota. Lu tahu enggak Marco Balota? Jujur gua enggak tahu. Tahu gua. Nah, itu mantan iya, waktu dia mecahin rekornya tuh waktu main di Lazio di musim 2007 kalau nggak salah. Kiper ya kan dia? Kiper. 40 berapa dia? 43. 43. Gue ingat karena mainnya kan gua. Iya, 43. Karena dulu sebelumnya Canizares. Canizares 41. Buffon, terus abis itu Buffon, baru dia. Abis itu Buffon ya, Buffon di PSG. Secara urutannya iya kan, Buffon PSG kan. Nah itu dia 43 tahun. Jadi memang lu jangan kasih fake kayak gitu. Itu malah makin menegaskan Serie A jadi liga aki-aki. Iya kan, maksudnya liga aki-aki yang bisa survive sampai umur sekian. Jadi kan enggak semua aki-aki bisa survive loh sampai umur segitu loh. Itu banyak aki-aki banyak cicilan kayaknya, masih belum pensiun. Iya. Gitu. Sama top skor di Champions League tertinggi masih dipegang sama Babang Ronaldo dalam satu musim ya. Itu 17 gol tertinggi. Di kedua disusul dengan musuhnya Ronaldo lagi dengan 16 gol. Nah, ketiganya baru variatif karena ada Benzema, ada Lewandowski, Mbappe dan ada ya? Ronaldo lagi enggak. Mbappe enggak, dia jualan kursi. Enggak ada. Mungkin terakhir kemarin si Haaland 12. Iya, Haaland jadi pun itu menurut gua 17 gol itu berarti kan pertandingan itu kan 6. Masih mungkin dengan format yang baru. Iya, format baru iya. Tapi jadi enggak fair dong kalau karena ya gimana? Ya enggak apple to apple hitungannya. Apa namanya kehidupan ya kan. Selalu kan ada begitu. Format baru dan kontroversinya akan kita bahas mungkin nanti. Oke, ini terakhir mungkin satu rekor menarik, yaitu yang gua rasa akan sulit juga untuk dipecahkan, yaitu penonton terbanyak di satu pertandingan itu UCL. Itu ketika Barca melawan PSG justru. Gue lupa nyatet musimnya, cuman itu jumlahnya 115.000 penonton, dan itu mau warga-warga sekitar dihitungin juga kali. Itu warga yang di atas jebolan ya, di atas balkon rumah, di atas pohon gitu ya. Yang manjat. Ya jadi ini kan sekarang kalau kita lihat kapasitas stadion kayaknya udah nggak dibikin untuk segede itu ya. Iya, karena ada area safety itu yang setahu gue yang itu kayaknya yang berdiri yang nggak ada tempat duduknya. Tribun berdiri udah nggak ada kok. Berdiri udah nggak ada. Itu kan sebenarnya yang bikin yang muat banyak tuh itu. Sekarang kan udah seated betul. semua. Ya waktu itu ini di Camp Nou, tapi ya Camp Nou sebelum direnovasi mungkin masih banyak. Iya, karena terakhir pakai tribun berdiri kan ada tragedi. Sorry. Itu di nggak tahu. Itu mah di planet Namek. Enggak. Itu Ajax kan yang terakhir pakai pakai itu juga melempar gas air mata tapi sama ngusir pakai kuda. Ajax Amsterdam beneran. Terakhir baru ada gara-gara Ajax kalah terus kerusuhan pakai gas air mata. Ternyata kurang maju ya negaranya. Tapi diurus Ajax, tapi kan maksudnya diusut tuntas kan. Kalau kan ada yang enggak diusut tuntas langsung kena sanksi. Iya kan. Kalau di sini kan masih mana? Di sini maksudnya di planet Namek tadi itu tuh kagak disanksi kok. Ininya apa namanya anginnya disanksi. Anginnya kena sanksi kan. Iya kan. Emang angin di planet Namek beda sih. Bisa ngatur ini soal kerusuhan. Soalnya di situ ada Frieza. Jadi emang itu tempat berantemnya Goku. Lalu dengan tim yang dengan kartu merah terbanyak masih dipegang dengan tim Serie A. Ayo tebak satu.
Juventus. Ya udah benar. Iya. Padahal Ramos, make sense. padahal Ramos aja udah kartu merah udah banyak tapi sama Juventus diambil diambil alih. Oh, sama satu lagi, ini gua nggak catat, cuman kayaknya ini ada di dalam ingatan gua ya. Kiper dengan gol terbanyak di UCL. Ini Rogerio Ceni. Cilavert. Dia kan gak main di UCL mereka. Ada si But. Gue lupa nama panjangnya. But. Bat. Ini bukan Nicky Bat sih. Bukan Nicky Bat. Ada J-nya, ada H-nya. Gue lupa. Oh, JH Bat. Pokoknya dia cetak 3 gol. Hans Jörg Bat. Itu kan ada J bener kan? Iya, per Jerman. Ingatan lu enggak buruk. 3 gol ya kalau enggak salah. 3 golnya gue enggak tahu tapi enggak buruk untuk kelahiran 89 enggak buruk lah. 3 gol dan 3-3. Ini fakta menarik, 3-3 itu ke gawang Juventus. Bisa pas gitu. Mungkin di season yang berbeda kayaknya itu semuanya. Loser kayaknya. Emang enggak lu mau ngata-ngatain Juventus aja lu. Enggak, ini emang fun fact. Tendangan bebas ya? Tendangan bebas atau penalti. Tapi lu ada enggak sih kayak momen ini? Apa entah quotes atau kayak momen-momen off the field yang lu ingat? Kalau gua ada nih. Disgrace. Iya. Itu. Ya emang pemain problematik kan isinya. Ngeluh-ngeluh tapi dibalikin ke klub lain emang kan yang galak-galak ya. Mungkin gua ada nih yang agak touching gitu ya. Menurut gua agak touching gitu. Maksudnya gue pernah baca ini ada di ingatan gue juga tapi boleh dicari referensinya. Ini valid gitu karena gue pernah baca di artikel BBC atau apa gitu kalau nggak salah ya. Jadi ada kalau nggak salah di final UCL 2003 atau 2007 gitu. Sebelum pertandingan ada Silvio Berlusconi itu datang ke ruang ganti pemain AC Milan gitu maksudnya. Saya pesankan ini prostitusi. Bukan, itu Monza. Kalau menang ya dapat itu Monza. Era Monza. Nah, terus dia bilang gini ke pemain Milan di situ. Maksudnya ya gua di sini sebagai Milanisti juga sama kayak lu, sama kayak orang-orang di luar gitu ya yang ada nonton di sini. Nah jadi gue pengen lu yang nentuin nih, kalian yang nentuin gitu. Kalian mau bikin ini jadi pesta yang didatengin oleh orang banyak atau jadi penguburan, funeral dengan orang yang datang paling banyak gitu. Itu gue pas baca artikel itu kayak, wah anjir ini gokil juga sih. Ya walau nggak segokil This is Disgrace ya. This is Disgrace udah gitu musim depannya mainnya Disgrace juga. Kebanyakan ini gimmick begitu tuh mas-masnya. Tapi kalau lu ada nggak momen-momen off the field atau apa ada yang lu sih. baca gitu? Ini momen sih bukan kayak quotes gitu yang tadi lu bilang dari pemilik. Ini yang cerita yang udah dibagi-bagiin juga di sosial media dan artikel-artikel banyak media lah ya. Itu cerita hilarious momennya Mourinho ke Balotelli. Maksudnya dia menceritakan hilariousnya Balotelli itulah. No Milito, no Eto'o. Itu pokoknya itu lawan CSKA Moskow kalau nggak salah ya. When they provoke you, no reaction. Iya, jadi kondisinya Inter lagi gak punya striker. Tapi lu nonton pertandingan itu nonton itu tendangan bebas lagi sih itunya kan. Ya Balotelli di leg sebelumnya ya kalau nggak salah dia tendangan bebas golnya kan. Ya itu intinya di jeda halftime dia bilang kan, lu jangan terprovokasi. Pokoknya play only with the ball gitu kan. Terus berapa menit setelah masuk ke babak kedua, berapa menit itu langsung ngelakuin hal-hal bodoh malahan. Jadi kan percuma lah itu dibilangin Balotelli. Lu kasih quotes apa enggak mempan dah lu. Mau kasih kayaknya Berlusconi ngomong kayak tadi juga kayak apaan sih gitu. Iya, makanya dia enggak work kan di Milan kan waktu itu. Tapi juga maksud gue sebagai pemain gitu ya, Mancini aja dilawan gitu. Maksud gue dia itu pelatih kurang apa sama dia. Itu Mancini yang ngorbitin, Mancini yang didik, masih membatu. Itu emang pemain agak lain gitu. Iya, sorry itu lawannya Rubin Kazan bukan CSKA Moskow. Jadi kalian tahu nggak fakta menarik presiden yang main di UCL siapa? George Weah. Tapi ada juga. Pak Jokowi juga main di Real Madrid. Pak Jokowi main di MU. Sekarang udah pindah di Real Madrid. Tonton deh di nama YouTube-nya. Iya, Manca Play di FIFA 23. Sekarang dia udah pindah ke Real Madrid. Sekarang dia udah menang di quarter final lawan PSG penalti ya. Jadi gue berharap Pak Jokowi di musim ini bisa angkat Piala Liga Champions. Oke, men. Tapi tadi kita udah ngomongin pemain, statistik dan segala macam gitu ya. Mungkin gue nggak mau juga mengesampingkan seorang arsiteknya,
seorang manajer ya. Nah, ini kalau menurut lu manajer terbaik gitu, versi kayaknya ke versi UCL ada nggak sih manajer terbaik? Yang nggak ada. resmi dari mereka ya. Kalau liga kan ada ya. Kayak sekarang aja baru ada Youth Player of the Year aja baru 2 musim terakhir. Vinicius Junior sama Kvaratskhelia ya. Kalau versi UCL-nya nggak ada, mungkin versi UEFA-nya ada. Versi UEFA ada. Kemarin kan yang menang si Pep Guardiola kan, si Simone sama Spalletti masuk ke nominasi doang. Most win tuh siapa ya? Ancelotti kah? Wah, belum enggak, datanya sayangnya tidak mesti research sendiri, mesti nge-query sendiri. Iya, soalnya nggak disediakan oleh UEFA.com-nya ya. Oh, enggak segampang kayak pemain gitu. Iya, cuman kalau kita menurut personal kita masing-masing aja ya dari history track record segala maksudnya macam. kan kalau di era European Cup ya zaman dulu yang kita belum lahir ya. Aldi doang ya udah lahir gitu kan, itu ada Brian Clough mungkin itu. Ikonik ya, Brian Clough yang megang Derby County dan Nottingham Forest. Ada siapa Kenny Dalglish maksudnya ada manajer ikonik itu. Buat lu dulu deh Kong, manajer ikonik lu sebagai fans Napoli netral. Jose Mourinho lah masih ya. Jose Mourinho ya, era kita lah ya. Era modern ya Jose Mourinho kan. Menang dengan 3 tim yang berbeda ya. Dengan 3 tim yang berbeda. Di Chelsea nggak menang sih? Oh, Chelsea enggak. Enggak ya, berarti cuma 3 benar kan. Jadi Porto, Inter sama Madrid. Madrid juga enggak, cuma dua ya, sorry. Dengan dua-duanya dengan tim yang antah berantah. Kalau dengan underdog, kita ngomongin sekarang era modern Pep Guardiola ya dengan well managed tim gitu loh, dengan Porto sama apa tadi? Porto sama Inter doang. Ya, Chelsea enggak, sorry. Sekarang pelatih mana yang memanage dengan tim yang seadanya tapi bisa juara gitu loh. Kecuali itu sih siapa namanya? Siapa namanya? Tadi pelatih Chelsea itu. Villas-Boas. Bukan. Avram Grant. Bukan. Di Matteo. Kecuali itu. Tapi ya menurut gua layak diberikan kredit lah itu Mourinho dengan tim yang sangat terbatas bisa juara. Kalau lu selain Mourinho kan Mourinho ya mungkin ya Opa Fergie lah ya. Oh iya, Ferguson. Opa Fergie ya gua enggak tahu berapa kali juaranya, cuman ya banyak momen-momen magical ya dia lah ya. Fergie di era modern cuma pada saat di 2007 2008. Terakhir tuh final lawan Barcelona kalah kan. Itu yang terakhir. 2009. Kan back to back final, tapi yang final kedua memalukan. Tapi ya menurut gua bukan agak flashback lagi dikit. Yang 2008 2009 itu final teroke menurut gua. Maksudnya bukan teroke, maksudnya yang ya MU sama Barcelona lagi bagus dua-duanya. Oh iya, itu lagi diakui sebagai 2 tim terbaik lah. Karena Barcelona juga dengan final terlayak lah mungkin menurut gue. Nah, itu gue masih ingat di momen itu tuh obrolan rental PS. Biarpun kekalahannya juga memalukan kan MU di situ. Kan ada kutukan-kutukan kan waktu itu kan enggak ada yang back to back di era UCL waktu itu belum ada tim yang bisa memenangkan itu beruntun. Nah, terus kayak adalah abang-abangan gue lah fans MU ya kayak ini yang akan dipecahkan oleh MU. Sayang sekali tim Spanyol yang melakukan back to back. Madrid lagi. Dan bukan back to back aja, back to back. Back to back. Era Zidane tuh ya. Iya. Itu hanya bisa dilakukan di eranya Real Madrid juga. Pada saat Real Madrid yang lama. Yang European Cup itu 5 kali, yang UCL itu 3 kali ya. Zidane punya mesin waktu soalnya dia. Ada di Paji soalnya. Tinggal pencet enter dia. Tinggal enter dia langsung masuk kayak dia udah bisa pindah-pindah deh. Oke, tadi manajer ya. Kalau personal favorite gue Ancelotti Kong. Ancelotti itu manajer terbaik Kong. Iya enggak apa-apa. Setuju dong. Enggak apa-apa. Dia sukses melatih Napoli. Namanya perbedaan itu. Dia sukses melatih. Enggak, kalau dibilang sukses Napoli enggak lah. Enggak sukses lah. Enggak sih, kalau gua kan Ancelotti ya iya. Ya suksesnya dia di Everton lah. Gua anjing. Nah, kan gua respect Ancelotti. Tapi kalau manajer ikonik buat gua ini sih kalau gua personal favorite gua. Rahmat Darmawan dikasih melatih Madrid juga juara Champions. Personal favorite gua Jurgen Klopp. Maksudnya dia yang ngebawa energi baru, dia yang ngebawa kayak tren baru gitu. Gegen pressing tuh ya eranya dia. Ya walaupun ada beberapa manajer yang kayak gue inget dan suka gitu, kayak ya Guardiola, French Rijkaard gitu, terus ada ya Mourinho, tapi Jurgen Klopp tuh, Jupp Heynckes, ya Jurgen Klopp lah yang paling ikonik gitu, dengan Hansi Flick ya gitu-gitulah. Atau kalau era-era 2006-2007 tuh ini ada siapa pelatih Inter? Mancini. Bukan Mancini, ada enggak yang orang Chile, gue suka tuh orang Chile yang pelatih City bukan Inter. Iya, Roque Santa Cruz.
Bukan Abang Pellegrini. Manuel Pellegrini. Oh, ini orang Chile. Chile orang Oh, iya. Chile. Ini Walter Mazzarri. Walter Mazzarri juga. Iya, Saya Hugo suka. Campagnaro. Oke, itu manajer udah. Gua pengen move on lagi nih, gengs. Kalau kita kan optis itu kan obrolan per tifosi nih ya. Kalau nggak bahas Itali tuh kayak kurang. Ini fun fact nih. Aldi kan tim pencari fakta kita ya. Jagonya fakta dia. Biasa nyari itu objek-objek perselingkuhan gitu. Dia bisa cari fakta-fakta itu tuh. Jago dia. Tim Itali yang paling banyak memenangkan turnamen UCL. Pengen banget disebut. Tahu lu sebut sendiri aja lah. Sendiri nggak kenal. Enggak, UCL. Ya, iya, UCL lu iya. ngomong sendiri. Milan. Iya, Bukan tahu Milan gua. yang lain ya. Bukan, gitu. masih 3 kali gua mah. Tapi kan yang terakhir kan lu 2006 2007 Enggak dong, udah lama banget itu. tapi era UCL-nya. Oh, masih Dua AC kali, Milan ya? lu 2 kali doang, sama 2003 sama 2007. Tapi final terbanyak Iya. di Juventus. Final terbanyak Juventus dan Ntar dulu, belum masuk situ, sabar. Ini mukanya udah muka ngerosting ya kalau lu ngelihat mukanya. Nah, terus Inter Milan tuh kapan? 3 kali. 3 kali ya. Di era zamannya UCL. UCL cuma sekali. Oh, 2010 tuh 2010, langsung treble ya. pula ya. Langsung treble. Kalau di era European Cup ya 2 kali itu zamannya Helenia Herrera ya Iya. waktu itu. Napoli mungkin musim ini Napoli back. Apa? juara champion. Enggak lah. Terus yang masuk akal aja Mas kalau ngomong Mas. Nah, itu kan tadi pemenang terbanyak ya. Pemenang terbanyak kan ada AC Milan, disusul Inter Milan. Ya. Sama Juventus ya. Iya. Juventus. Nah, final terbanyak itu Juventus. Tapi runner up mulu. Juventus itu menang kalau nggak salah tuh cuma 2 kali. 2 kali. 2 kali dan itu bukan di era Liga Champions. Belum. Tapi mesti diakui itu dengan skuadnya mereka yang banyak diragukan juga karena melakukan pembelian-pembeliannya memang bisa dibilang pembelian yang banyak dipertanyakan kan. Ya Pogba, Pogba itu pada saat datang pertama kali nggak ada yang wonder dia bakal jadi segede itu loh. Di Juventus. Iya. Di Juventus Karena kan awal-awal. di MU nggak kepake. Terus juga bagaimana orang mempertanyakan Andrea Pirlo di Juventus karena orang bilang udah habis kan. Iya sih. Bahkan publik Milan aja sudah bilang bahwa Andrea Pirlo sudah habis. Tapi ternyata nggak habis-habis dimakan waktu. Tapi jujur bukan publik Milannya bukan gua. Iya, mungkin karena satu gua bukan publik Milan, kedua ya. Dan memang dari pelatih, dari internal pelatih juga bilang kan ya udah perpanjang setahun aja karena dia memang sudah diakui di iya. Tapi sayang banget ya, mungkin Pirlo juga lagi turun kali ya. Dia minta 2 musim. Karena waktu itu pergantian pelatih baru, seingat gua. Dari itu pelatihnya Milan waktu itu si Mas Milano Allegri. Nah, dan akhirnya kan di zamannya Allegri Juventus malah dipakai terus. Iya, anjing banget itu Allegri emang. Itu memang orang dalamnya Juventus dia sebenarnya. Dia menghancurkan Milan dari dalam. Iya, bajingan emang dia. Jangan bawa gitu. Scudetto Salah satu pelatih kesukaan gue di Serie A ya Allegri lah. Oke, teman-teman, jadi Juventus itu memenangkan UCL gitu ya, waktu itu masih European Cup itu 85. Oh, dia era UCL udah, Pak, tahun 96. Iya, itu penalti. Main Ajax. Ajax. Iya. Ada penalti itu. Nah, terus runner up-nya paling banyak ya, tahun 73, 83, 97, berapa 98. Tuh total? Nih ya, runner up doang ya, runner up ya. 73, 83, 97, 98, 2003, 2015, 2017, 7 kali runner up. 7 kali dia harus menonton tim lawannya ngangkat si kuping besar ya. Kuping besar ya. Jadi dia salah satu supporter tim Champions League terbaik ya. Iya. Nah, terus tim Italia itu ada tuh 2, 3, 4, 5, 6 tim Italia yang pernah sampai di babak final. Yang gue agak expect kaget Fiorentina ternyata pernah ya. Tapi itu kalau gue nggak expect Sampdoria. Cuman Sampdoria itu ternyata tim gede, Pak. Maksudnya ya, dulu maksudnya di saat itu eranya Roberto Mancini, ya kan. Terus ada lagi Roma. Ya Roma tim gede sih, tim tradisional ya Roma. Jadi ada Milan, Roma musim Inter, Juve, Fiorentina, Roma, Sampdoria. Roma itu musim 84. Tahun 84. Gitu. Jadi tadi gua rekap dulu yang udah kita bahas pemenang Milan. Tapi gue mau tanya deh, di situ ada nggak? Maksudnya kan kalau di Italia berarti ada 3 tim ya yang pernah juara. Yang pernah juara cuma 3. Kalau liga-liga lain tuh
lebih banyak nggak? Kalau liga-liga lain Inggris timnya ya. Timnya. Mungkin gue bisa sebutin nih. Tim Inggris yang pernah juara UCL itu ada Nottingham Forest, ada Manchester United. Blackburn pernah nggak sih Blackburn? Blackburn Rovers. Blackburn Rovers pernah nggak sih, Kong? Siapa? Pokoknya yang gue inget aja yang dari hasil research semalam ya, gue nggak nyatet nih. Pokoknya yang gue inget tuh ada Nottingham Forest, Manchester United, Liverpool. Ya. Abis itu ya kalau era modern City, Chelsea. Udah sih Tottenham. Udah ya, berarti Tottenham belum pernah lah. Tottenham nggak pernah juara. Enggak, tapi juga yang juara cuma 3 kalau klub Itali. Tadi kan Itali cuma 3 ya. Iya benar. Ya mungkin Inggris lebih banyak. Tim Inggris itu Aston Villa, Pak. Aston Villa pernah juara. Aston Villa cukup beragam sih tim-timnya. Yang di era-era dulu apalagi ya. Dulu karena memang kick and rush itu salah satu momok menakutkannya tim-tim lain lah, karena memang secara taktikal ya terabas aja lah gitu. Ya ada Aston Villa, ada Nottingham Forest, ada Liverpool. Iya, dan dulu maksudnya emang di Inggris itu tuh dari dulu kan emang kick and rush kan mainnya, dan era-era dulu itu kan yang era, tahu nggak sih lu, yang era backnya tuh dikit, jadi kayaknya tukang lari kayak Inggris tuh masih bisa. Ya defensive line-nya juga tinggi banget, jadi lu sekali itu sekali gagal jebakan offset udah lewat lah. Ya mungkin tim-tim pecahan Yugoslavia yang lumayan. Tim-tim pecahan Yugoslavia itu Steaua Bukarest sama Red Star Belgrade kan 2 kali. Mereka menang di era lama tapi ya. Di era lama, dan itu masih jadi Yugoslavia, Pak. Yugoslavia itu pecah tahun 92. Yugoslavia itu pas udah pecah langsung jadi jelek ya. Pas udah pecah. Nah, itu juga itu juga ya. Itu juga salah satu yang mempengaruhi akhirnya UEFA merebranding kompetisinya, karena emang dia tahu tim ini bakal lebih banyak karena negaranya lebih banyak. Sama karena mungkin kan di medio 60-an awal itu Benfica kan back to back ya. Benfica itu di back to back 60, 61, 61, 62. Mungkin itu karena hasil rempah-rempah kita di area di area Maluku sana. Iya benar. Hancur. Benar. Nusa Tenggara. Nah itu hasil dari rempah-rempah kita bisa dimanfaatkan dengan baik jadi Champions. Dan ini kan masih zamannya Portugal tuh Portugis kan. Itu kan dia yang nge-backup Timor. Itu kan jadi emang terlalu politis, Mas. Iya, Bro. Lu lihat Timor itu bahasa resminya Portugis. Udah terlalu politis. Belanda juga sama nih, Belanda. Iya, Belanda. Belanda 3,5 abad. Ya, masa yang kaya-kaya. Jadi intinya gue mau menyampaikan pesan nih, bahwa memisahkan sepak bola dengan politik adalah hal yang mustahil. Tapi yang tidak mustahil adalah menyingkirkan sepak bola dari bad politicians. Anjay. Oke. Kita udah bahas cukup lengkap sampai tim Itali udah gitu ya. Dan mungkin nextnya kita bakal bahas format baru UCL, karena ini kan kita bernostalgia UCL karena kita juga mau membahas format baru. Tapi itu akan kita sampaikan di episode selanjutnya ya. Nah, sebelum kita akhiri, ada pesan-pesan dari Bapak Rangga tentang UCL ini? Nggak ada. Quotes. Buat gue ini jadi salah satu format yang maksud gue ini format terlama lah ya, dengan 20 tahun hampir 20 tahun dengan format yang sama. Dan memang ini sudah banyak liga-liga lain yang memang sudah mulai menyesuaikan liganya mereka dengan kebutuhan Liga Champions, tapi sangat disayangkan harus berubah, jadinya mereka harus mengadaptasi lagi. Salah satunya adalah Liga Prancis. Kenapa mereka cuma memainkan 34 pertandingan? Karena salah satu tujuannya adalah supaya bisa membantu tim-tim Prancis menjuarai Champions. Iya, supaya lebih sehat gitu secara fisik. Secara fisik ya sebenarnya. Dan secara kompetisi kan mereka juga cuma Coupe de France, terus habis itu juga Ligue 1. Udah cuma itu aja. Iya. Terus jadinya pertandingannya lebih sedikit, tapi sayangnya memang belum. Iya, karena Prancis mau nggak mau mungkin ngotot banget ya, karena mereka salah satu penggagas juga. Tadi kan lu bilang dari European Cup ada majalah L'Equipe itu ya. Iya, L'Equipe. Terus juara pertamanya di UCL pun Marseille kan. Dia masih penasaran, kok belum ada lagi. Gue udah bikin super tim PSG gitu, belum juara-juara juga. Jadi, iya, kayaknya aduh. Ini mana anthem UEFA ada bahasa Prancis. Iya kan. Dia doang yang belum, tim yang belum menang kan. Ya mungkin ya inilah kita nantikan di episode selanjutnya apakah dengan format baru tim-tim dari Prancis bisa menjuarai UCL atau enggak ya. Betul. Pokoknya dan segala kontroversi yang
di format baru itu akan kita bahas di sana ya. Oke. Oke, ini quotes-nya dong, quotes dari Nggak mau, gue udah capek. El Regista. Nanti aja di akhir karena ini kan jadi satu kesatuan dengan konten berikutnya. Kalau gitu gue aja deh. Mungkin kalau gue bukan quotes pakai bahasa Italiano, karena saya masih belum belajar bahasa Italiano. Oke, no. Mungkin saya ngasih rahasia aja. Oke, no. Bahwasannya ini rahasia ya, teman-teman ya. Bahwasannya sebetulnya matahari itu lebih panas daripada mata kaki. Ya. Sekian episode kali ini. Thank you. Ciao.